jangan di sini lah, tapi kesel masuk ke sana. Mereka apa di sana? dan staf, yang kami hormati para orang tua atau wali murid, serta ananda peserta didik yang kami banggakan. Hadirin yang berbahagia, hari ini adalah hari yang penuh makna, hari yang menjadi saksi atas perjalanan, perjuangan dan pencapaian ananda-ananda kita semua selama proses pembelajaran. Bagi peserta didik kelas akhir, hari ini menjadi momentum istimewa untuk menutup satu fase perjalanan pendidikan dan bersiap melangkah menuju jenjang berikutnya. Sementara bagi peserta didik lainnya, penerimaan rapor menjadi bagian dari evaluasi sekaligus motivasi untuk terus belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Acara ini bukan sekedar seremoni penamatan ataupun pembagian hasil belajar, melainkan juga bentuk rasa syukur
Semoga seluruh rangkaian acara pada hari ini berjalan dengan lancar, penuh keberkahan dan memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Saya, Ayu Istiawanti, insya Allah akan membantu acara kita hingga selesai. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita membuka seluruh rangkaian kegiatan dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi setiap muslim, cahaya yang menerangi hati serta pedoman dalam menjalani kehidupan. Maka mari kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan penuh khusyuk dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 38 sampai 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون
والصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Aku berlindung kepada Allah. Barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab Taurat. Tidakkah kalian mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang kafir. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dan semua umat yang lain di alam dunia. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikitpun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sedang memegang amanah besar untuk menjaga jiwa, hati, dan tubuh
tua yang mampu menjadi tempat pulang paling nyaman. Bukan hanya sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai sahabat dalam perjalanan tumbuh kembang mereka. Melalui sisi parenting kali ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana menjadi orang tua yang tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir secara emosional bagi anak-anak kita. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi bekal berharga dalam mendapatkan luar biasa. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya diberi amanah dari Al-Muwahhidin untuk sharing, ya, saya lebih tepatnya mungkin bilangnya sharing, berbagi tentang tema psikologi. Yang mana tema psikologi ini sebenarnya sekarang lagi naik daun. Lagi banyak orang yang membicarakan tentang psikologi, tentang kesehatan mental, tentang intinya kesehatan mental lah ya, lagi naik daun di sosial media. Tersendiri buat kita orang tua. Bagaimana lagi yang kira-kira anak-anak yang terabaikan memang dari orang tuanya. Anak-anak yang betul-betul ditinggalkan, ya, pola asuh di rumahnya itu cenderung mengabaikan, kayak gitu ya. Terserah dia, yang penting makan, yang penting kenyang, kayak gitu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin pengantar yang semoga bikin kita lebih insight, ya. Lebih insight itu artinya lebih tercerahkan, lebih sadar bahwa memang kesehatan mental itu penting, ya, mendampingi anak-anak kita itu penting, gitu ya. Jadi makanya judulnya, insya Allah, mohon izin saya sambil berdiri, menjadi sahabat tumbuh kembang anak, ya. Mungkin bisa kiat-kiat mendampingi pendidikan berkelanjutan pada anak. Jadi sedikit saya mau lagi refleksi bahwa anak kita, ya, amanah dari Allah ini punya fitrah. Apa itu fitrahnya? Salah satunya yaitu dia adalah pembelajar yang luar biasa. Saya tanya Ki, anak tak itu kalau kita ingat-ingat ini, anak tak yang hari ini luar biasa sudah mau kelulusan TK atau Ananda yang terima raport hari ini, saya tanya Ki dulu masa kecilnya.
Itu dari dia telentang bisa tengkurap, itu kita ajar tidak? Pertama, kita memahami itu artinya kita sebagai orang tua sudah tahu tumbuh kembang anak kita. Apa itu tumbuh? Tumbuh itu berkaitan dengan fisik, ya. Kalau kembang berkaitan dengan psikologis. Saya ulangi, yang perlu dipahami adalah tumbuh kembang anak. Tumbuh berbicara tentang badannya, ya, semakin tinggi, semakin berat, itu tentang tumbuh. Tetapi kalau secara psikologis atau secara mental itu namanya kembang. Apa itu kembang? Misalnya dulunya dia tidak bisa mandiri, akhirnya bisa mandiri, pakai baju sendiri dan lain-lain, itu semua bicara tentang perkembangan, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa navigasinya? Apa tolak ukurnya kita? Kita sebagai orang tua PR-nya memahami tadi tumbuh kembang anak kita. Tumbuh tentang fisiologis atau badannya dan kembang tentang psikologis, ya. Dan kita setiap fase hidupnya anak kita perlu untuk kita pahami, oh apalagi ini tugas perkembangannya dia, apalagi harusnya pencapaiannya dia, kayak gitu kalau dia normal, ya. Jadi ada anak-anak bisa, oh ternyata orang lain punya keinginan yang seperti ini, sedangkan saya tidak, ya. Jadi enak sekali insya Allah mengatur anak usia SD, insya Allah kalau dia normal dan kita bisa stimulasi dengan baik. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini Ananda kita ini sudah mau melewati transisi itu dari usia TK ke SD, ya. Nah, jadi yang perlu untuk kita tahu tadi, kalau dari kesiapan kembangnya dulu, ya, berbicara tentang psikologisnya, ya. Anak-anak itu masuk usia SD biasanya yang pertama moral judgment atau penalaran moral. Yang ketiga adalah meneladani. Bagaimana kita sebagai orang tua itu kita juga lifelong learner. Dia lihat kita sebagai pembelajar sepanjang masa, ya kan? Kalau di agama kita kan sampai kita meninggal kita menuntut ilmu. Jadi anak-anak akan lihat, oh ternyata orang tua saya juga belajar. Tidak ada berhentinya belajar, bahkan di usia berapapun tidak ada berhentinya belajar. Dan biasanya, ya, anak-anak itu meneladani siapa? Biasanya anak-anak meneladani atau mengasosiasikan dirinya dengan yang sama jenis kelaminnya. Jadi seorang anak perempuan, ya, yang dia dilihat mamanya. Seorang anak laki-laki yang dia asosiasikan dirinya adalah ke bapaknya, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau lihat mama Anak kita ini bisa kita didik dengan disiplin, dengan tanggung jawab yang bagus buat mereka, tapi tidak menghilangkan rasa kasih sayang kepada mereka sebagai seorang tua. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung, takutnya nanti saya terlalu disiplin, akhirnya anak merasa kasih sayang orang tua ini, atau mungkin ini mama kenapa jahat sekali. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya untuk membangun kedisiplinan anak, tentu kita itu tadi yang pertama memahami itu milestone, kita tahu kapan waktunya untuk mendisiplinkan, ya. Kapan waktunya? Tentu ada usia-usia di mana dia dibebaskan untuk explore apa saja. Tentunya itu usia sensitive periods, umur 0 sampai usianya tadi, ya, berarti di atas 6 tahun. Usia yang bagus untuk menempa anak itu. Jadi kalau di bawahnya itu boleh kita beri aturan, tapi selama tidak tadi, ya, kalau misalnya dia ada melanggar sesuatu tetapi tidak bertentangan 4 hal itu, kita bukan bilang pura-pura tidak lihat, tetapi lebih ke kayak memberi tolerir. Dan ada yang satu lagi sebenarnya cara yang paling bagus, ya, namanya positif disiplin, ya, positif disiplin pada anak. Jadi kita kasih aturan, tetapi di antara aturan itu tetap nanti dia merasa ada reward, tanda kutip reward yang dia dapatkan ketika
apapun itu rewardnya, tidak selalu melulu hadiah, ya. Tetapi penguatan, reinforce, dia rasakan, oh ternyata ibu saya suka kalau saya lakukan ini. Nah itu juga salah satu bentuk positif disiplin. Jadi bukan selalu tentang hukuman, tetapi tentu kita lihatnya juga butuh reward. Ada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, itu dia bilang anak-anak di zamannya beliau itu dihukum kalau tidak sholat. Dihukum kalau tidak sholat, lupa bahwa kasih hadiah kalau sholat. Kayak gitu. Jadi bukan selalu melulu mendisiplin. Ketiga kalinya itu dia tidak mendengar kelasnya, dia disuruh menaikkan sedikit nada. Jangan begitu. Itu kan seperti mama ini ya biasa punya suara yang power. Jangan, ya kan jangan. Nah, seketika anak berhenti dengan nada tersebut. Sementara kita membahas tentang mental. Kembali lagi ke mentalnya. Bagaimanakah kita menjaga mental Ananda dari suara tersebut? Mungkin bisa dipahami 3 pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang memahami tapi tidak dipahami, lebih kayaknya begitu. Yang kedua, karena lingkungan ya, karena lingkungan qadarullah akhirnya anak terlupakanlah value atau nilai yang diberi di sekolah dan nilai yang ada di rumah karena lingkungan. Terus yang ketiga, menjaga mental anak, ya Allah. Setiap pertanyaan butuh satu sesi. Masya Allah. Iya, jadi sebenarnya kita pahami dulu bahwa ideal itu, satu keidealan itu bukan mustahil untuk kita raih, tetapi kita beri ruang diri kita untuk memberi udzur lah ceritanya ya. Kalau dalam Islam memberi udzur pada diri kita bahwa tentu perjalanan kita mengasuh anak tidak lepas dari yang namanya kekurangan itu dulu ya. Beri udzur pada dirinya bahwa ada hal-hal yang mungkin kadang-kadang itu tadi yang saya jelaskan di penanya pertama, kadang-kadang kita lost control. Nah itu yang menjawab insya Allah pertanyaan yang ketiga tadi, sama dengan yang pertama. Bagaimana anak-anak itu merasa selesai dengan emosinya pada hari itu, ya. Jadi sebelum tidur kalau saya pribadi, saya biasakan ke kedua Ananda itu bertanya. Akhirnya alhamdulillah meskipun yang kedua itu baru 3 tahun, dia suka jawab juga diskusi yang saya kasih. Saya tanya, tadi Anas, namanya Anas yang kedua, tadi Anas marah kenapa sama Uma? Marah adik tadi, marah. Kenapa marah? Saya tidak suka dipaksa mandi. Anak umur 3 tahun, dia bilang saya tidak suka saya dipaksa tadi mandi. Uma tadi siram keras-keras. Nah langsung saya jadi tahu, oh anak saya tidak suka tadi perilakuku yang begitu, yang kemungkinan saya namanya manusia biasa lepas ya. Akhirnya saya minta maaf, tapi dia sebelum saya utarakan minta maaf, dia sudah bilang tapi saya maafkan Ki. Umur 3 tahun. Jadi saya selalu berusaha bagaimana ini anak sebelum tidur dia tidak bawa marahnya. Jadi saya ajak diskusi sebelum tidur. Itu terbawa pergi. Innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Yang baik-baik itu membawa pergi yang buruk-buruk. Exposure kata-kata baik di dalam rumah supaya hilang kata-kata yang buruk. Ya, ala kulli hal tidak mudah. Saya validasi semua tidak mudah. Di rumah kami juga tidak mudah. Tetapi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustazah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja ya Ustazah karena waktu tidak memungkinkan. Di zaman Gen Alpha sekarang Ustazah ya, biasanya kita dapatkan anak yang bermasalah seperti ini. Semua kemauannya ingin dipenuhi, semuanya dari A sampai Z semua mau dipenuhi. Kapan kami sebagai orang tua tidak memenuhi kemauannya,
Mereka itu beranggapan bahwa oh, saya tidak disayang. Iya, kenapa kemauan saya hari ini tidak dipenuhi, besok juga tidak. Mereka selalu beranggapan bahwa oh mereka tidak, saya tidak disayang karena apa yang saya mau tidak diberikan. Sementara semua kemauan yang kami penuhi itu, kalau selalu dipenuhi itu, mereka biasanya tambah melonjak. Iya, besok begitu lagi. Bagaimana kita hadapi kalau ada anak seperti ini? Ya, sekian. Syukran jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang anak umur segitu insya Allah sudah bisa diajak lagi-lagi dialog, diskusi. Beda lagi dengan anak tadi sebenarnya yang egosentrismenya kuat 0 sampai 8 tahun, itu kecenderungan memang untuk selalu dipenuhi kebutuhannya, itu juga hal yang wajar. Nah, kalau yang masuk usia pubertas, dia memang selalu mempertanyakan Kesan dan pesan. Syair ini merupakan ungkapan rasa hormat, cinta dan terima kasih kepada guru-guru tercinta yang penuh dengan kesabaran, membimbing, mendidik, serta menanamkan ilmu dan akhlak kepada anak-anak. Ma'assalam fi amani syekhana Allahu Rabbi ruhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'assalam fi amani syekhana Allahu Rabbi ruhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ya badratin min hazza kulla kamali mazayu abbiru an ulaka maqali. Ya badratin min hazza kulla kamali mazayu abbiru an ulaka maqali. Salla alaika Allah Rabbi daiman abada ma'al ibkar wal asani. Salla alaika Allah Rabbi daiman abada ma'al ibkar. Orang tua wali murid yang kami cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mewakili seluruh siswa-siswi kelas 6 untuk menyampaikan kesan dan pesan menjelang kelulusan kami. 6 tahun terasa begitu cepat. Dulu kami datang sebagai anak kecil yang belum mengenal apa-apa. Dengan seragam yang masih kebesaran, langkah yang masih malu-malu, bahkan tangisan di hari pertama sekolah. Namun hari ini kami berdiri di sini membawa begitu banyak kenangan yang tidak akan pernah kami lupakan. Sekolah ini bukan hanya tempat belajar, membaca dan berhitung. Disinilah kami belajar arti persahabatan, kesabaran, perjuangan dan mimpi. Rasanya sedih menyadari bahwa setelah hari ini mungkin kami tidak akan lagi duduk bersama di kelas yang sama. Kepada ustazah-ustazah kami tercinta, terima kasih karena telah sabar menghadapi kami. Terima kasih untuk setiap nasihat yang dulu mungkin sering kami abaikan. Terima kasih karena tidak pernah telah membimbing kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kami sadar menjadi guru bukanlah hal yang mudah. Namun ustazah tetap hadir setiap hari dengan senyum dan doa terbaik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda tercinta atas kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan yang telah diberikan kepada kami. Maafkan segala kesalahan dan kekurangan kami. Semoga kami dapat menjadi anak yang
membanggakan keluarga serta membalas semua kebaikan ayah dan bunda. Untuk teman-teman Sitarjo, terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita masa kecil yang indah. Terima kasih untuk tawa di dalam kelas, dukungan saat sedih, dan kebersamaan yang mungkin tidak akan terulang lagi. Hari ini kita memang berpisah, tetapi kenangan kita akan tetap tinggal di hati. Semoga suatu saat nanti ketika kita bertemu kembali, kita sudah menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Jangan lupakan sekolah ini, jangan lupakan ustazah-ustazah kita, dan jangan lupakan bahwa kita pernah tumbuh bersama di tempat ini. Selamat tinggal bukan berarti berakhir. Ini hanyalah awal dari perjalanan baru. Mohon doa dari ayah, bunda, serta para ustazah agar kami dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dan meraih cita-cita yang kami impikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhnya seorang anak, ada doa yang tak pernah putus dari kedua orang tua. Ada lelah yang sering disembunyikan di balik senyuman. Ada air mata yang mungkin tak pernah ditertahan demi melihat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk itu saya persilahkan kepada Ananda tercinta untuk menemui orang tuanya yang ada di depannya. Oke, silahkan dipeluk, diberikan bunganya. Cinta yang begitu besar untuk ayah dan bunda. Bunga yang diberikan bukan sekedar rangkaian indah. Ia adalah simbol kasih sayang, simbol rasa terima kasih, dan simbol doa yang tulus dari anak-anak untuk orang tua mereka. Kepada Anda sekalian, hari ini adalah kesempatan untuk menyampaikan rasa cinta kepada ayah dan bunda. Sampaikan dengan tulus, dengan hati yang penuh kasih. Menyaksikan video cita-cita dari Ananda. Orang tua mungkin di belakang dan Ananda di depannya. Sembari mengabadikan momen untuk berfoto juga. Oke, untuk Ananda silahkan duduk. Kasih rapi duduknya supaya orang tua itu kelihatan. Oke, untuk kelulusannya nanti ketika namanya didengar sini silahkan mengambil medalinya. Ananda Keisha Marsha Kaisara, putri dari Bapak Anwar Rashid dan Ibu Hikmawati. Peringkat kedua umum Ananda Mutiah, putri dari Bapak Muhammad Amir S dan Ibu Sukrawati. Peringkat satu umum Ananda Nafisa, putri dari Bapak Amrullah dan Ibu Nini Trianti. Peringkat ketiga hafalan Ananda Mutiah, putri dari Bapak Muhammad Amir S dan Ibu Sukrawati, telah menyelesaikan 3 juz hafalan dengan predikat Mumtazah. Peringkat kedua hafalan Ananda Rumaiso, putri dari Bapak Muhammad Taufik Umar dan Ibu Asrianti, telah menyelesaikan hafalan 3 juz di semester genap dengan predikat Mumtazah. Peringkat pertama hafalan Ananda
Hanifa, putri dari Bapak Jafar Denaba dan Ibu Ummu Kulsum Sari, telah menyelesaikan 3 juz hafalan dengan predikat mumtazah. Ananda yang telah mencapai target hafalan di kelas 6B, Ananda Hanifa dengan predikat mumtazah. Ananda Rumaiso dengan predikat mumtazah. Mutia Sofiatul Mar'a Syahrul, Aisyah Nur Andini, Keisha Marsha Kaisara, Nafisa Fadila Reski, Aratu Balkis, Laila Asyariah, Ananda Labiba, Ananda Karimah Haura Zuhda, Ananda Bilkis Lufia Umair, Ananda Zalfa Al-Kanza, Ananda Khadijah, Ananda Nur Alifa, Ananda Zakira Talita Zahra, dan Ananda Nur Anissa Ramadhani. Ya, silakan orang tua di sini depan. Dampingi. 1, 2, 3, ya bisa.